Halo, apa kabar Mitra Keling dan seluruh Sobat Tani dan Sobat Biobos, apa kabar? Wah, kembali lagi nih dengan Tanya Pakar episode yang ketiga. Dan masih sama dengan seorang ahli Biobos, yaitu Bapak Roni. Halo, apa kabar Pak Roni? Halo Pak. Tos dulu dong Pak Roni. Siap. Pak Roni langsung aja. Pertanyaannya banyak banget yang masuk. Ini saya boleh nyontek ya Pak Roni ya? Silakan. Yes, pertanyaan ini Pak Roni, bagaimana sih untuk mengetahui tanah pertanian ini masih baik atau sudah terlalu banyak zat kimia agar penggunaan Biobos step 1 dan Biobosnya ini mungkin lebih maksimal? Baik, terima kasih Pak Angga, terima kasih Sobat Tani semua. Saya akan coba jawab ya pertanyaan dari Pak Angga, mungkin pertanyaan dari para Sobat Tani juga semua di beberapa daerah. Memang tanah yang tandus atau tanah yang kurang baik itu yang menjadi kendala Pak selama ini di tanah pertanian kita. Dan bahkan ini sekarang ini sudah meningkat ya, jumlah tanah-tanah yang kerusakan yang tandus ya, itu sudah banyak terdapat di beberapa daerah. Nah, ciri-cirinya adalah satu ya, kalau kita mengecek secara visual saja ya, nah tanah itu sudah terlihat dari kekeringannya Pak ya, tingkat kekeringannya ya, tingkat ketandusannya ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita mengecek lagi lebih detail lagi, itu kadar pH-nya itu yang terlalu rendah. Nah, itu tanah yang tidak subur ya. Dari sisi biota tanahnya juga sudah tidak ada ya, kita nyari cacing sudah nggak ada ya, kita nyari biota-biota yang lain dalam tanah juga sudah tidak ada. Nah, itu yang jadi kendala tanah-tanah yang tidak subur. Nah, bagaimana dengan tanah yang subur gitu ya? Tanah yang subur ini yang satu, dia banyak mengandung humus. Humus ya, bahan organik yang masih banyak. Nah, kemudian dia juga banyak mengandung biota tanah. Ya. Nah, yang utama adalah itu pH tanahnya itu dia netral. Nah, itu tanah yang baik gitu ya. Karena kalau pH tanahnya itu asam ya, mau kita beri pupuk seberapa banyak pun, walaupun subur nih Pak ya, walaupun subur tapi pH tanahnya itu rendah atau asam, nah itu kita tidak bisa memberikan pupuk yang efektif ya terhadap tanaman itu sendiri, apalagi pertumbuhan mikroorganismenya ini juga tidak akan baik kalau tanahnya itu tidak netral ya, artinya kondisi masam. Seperti itu Pak Angga. Jadi untuk itu ya, jadi ciri-cirinya gampang banget untuk melihatnya. Yang pertama lihat struktur tanahnya kemudian cemaran kondisi pH dari si tanah itu sendiri, dan biota untuk itu biota tanahnya. Nah, untuk itulah buat teman-teman yang ada di rumah, sering cek kondisi tanah, bukan hanya terlihat mungkin hitam saja atau apa saja, tapi cek juga kadar pH tanahnya juga. Untuk itu jangan lupa untuk cek dan gunakan Biobos step 1 dan Biobos. Karena satu hal lagi Pak, boleh banget. Nah, tanah subur itu belum tentu sehat. Yes, ya? Itu dia. Tanah subur belum tentu sehat. Karena tadi satu, tanah subur, gembur, tapi pH tanahnya masih asam, itu pun bakteri tidak akan bisa hidup di situ. Ya, nah artinya netralkan dulu pH-nya, nah kemudian nanti bakteri akan tumbuh dengan baik. Oke, jadi penting banget ya gunakan step 1 dan Biobos. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya.